Pernyataan bebas corona sempat membuat berbagai lembaga dunia menyaksikan kemampuan pemerintah Indonesia mendeteksi penyebarannya. Setelah kasus pertama terkonfirmasi, penyebaran seakan tak terkendali. Dalam tempo kurang dari 1 bulan, di Indonesia, virus corona sudah menjangkiti lebih dari 550 warga. Persoalannya, tes PCR yang menjadi metode baku Badan Kesehatan Dunia butuh waktu lama serta mahal di biaya. Dampaknya, tes corona untuk rakyat jelata dibatasi. Padahal, deteksi adalah kunci. Pembatasan tes corona berbuah bala. Tak ada data yang dengan akurat memetakan penyebaran corona. Rakyat pun gelisah dan menuntut perbaikan kinerja pemerintah. Makanya simpel sekali, ini dapat jarum steril, buka, tusuk, dapat darah. Tusuk lewat nadi atau gimana? Bebas? Di jari aja. Oh, di jari. Oh. Terus didapetin sampai 1 tetes. Gitu. Nah, saya saking nervousnya, nusuk 3 jari baru dapat yang banyak, dapat sedikit. Surya Witular adalah salah satu warga yang beruntung karena mendapat alat rapid test kit saat sedang membutuhkan. Usai melakukan perjalanan bisnis ke Singapura, Surya mendapat kabar kolega yang dijumpainya divonis positif virus corona. Saya perlu ada meeting di Singapura, yang mana yang nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi ya akhirnya saya pergi ke Singapura, saya sudah pakai all the precautions, sudah pakai masker, udah cuci tangan, jaga-jaga, dan meetingnya pun saya minta hanya di airport supaya tidak banyak jalan, tidak exposure. Jadi datang meeting, balik Jakarta lagi pulang. Gitu. Jadi dan meeting juga cukup orang. Nah, jadi okelah, manageable risk lah bahwa kita mesti ke sana. Pas pulang itu hari Kamis. Hari Minggunya saya di WhatsApp bahwa yang partner meeting saya itu masuk rumah sakit, dia kena COVID. Gitu. Positif COVID di Singapura. Surya paham, kontak langsung dengan orang positif corona tidak otomatis akan ikut tertular. Namun bila benar telah tertular, Surya khawatir karena telah menjadi sumber penularan kepada orang di sekitarnya. Nah, yang pertama saya melakukan adalah harus mau confirm apakah saya itu positif atau enggak. Persoalannya, melakukan tes virus corona di Indonesia bukan perkara mudah. Pasalnya, tes corona hanya diberikan bagi mereka yang berstatus suspek dengan gejala klinis signifikan. Confirm bahwa memang untuk ODP itu protap di Indonesia adalah tidak dites. Surya beruntung karena seorang rekannya memberi rapid test kit yang dibeli dari Korea. Dan bawa dari Korea test kit rapid test, ada 100 unit, dia bawa bagi-bagiin ke semua teman-teman yang seperti saya. Orang-orang yang ODP, yang pengen tahu, yang was-was. Ya, jadi akhirnya saya dapat 1 dan saya dites. Alhamdulillah saya negatif. Puas hasil uji menggunakan rapid test kit, Surya berencana membeli alat serupa untuk mengantisipasi penularan virus corona. Oh, saya sih lagi nyari lagi. Gitu, saya lagi nyari. Kenapa? Karena ketenangan pikiran itu mahal sekali gitu. Jadi ini kalau di dunia lain ada ini barang cuma $10, $15 dengan 200.000 kita nggak panik, itu berharga sekali. Keinginan Surya untuk melakukan mandiri sebagai deteksi dini virus corona cukup beralasan. Pasalnya, penyebaran virus corona disebut telah masuk gelombang kedua. Yang masyarakat pahami, ada sejumlah gejala klasik saat virus corona menginfeksi, yaitu batuk, demam, dan sesak nafas.
Namun pada infeksi corona gelombang kedua, 3 gejala tersebut hanya minimal, bahkan tidak ada. Walau terlihat sehat, penderita telah positif virus corona dan menjadi sumber penularan. Awal di Cina, apalagi di Provinsi Hubei. Beberapa kasus bahkan kita temukan tanpa gejala. Kita temukan kasus positif, confirm laboratoriumnya, tetapi tanpa gejala sama sekali. Contoh kasus positif corona asimptomatis adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima mengaku tidak merasakan gejala yang signifikan. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil. Contoh lain positif corona asimptomatis adalah Detri Warmanto, menantu Menpan RB Cahyokumolo. Detri mengaku tidak memiliki riwayat kontak langsung dengan orang positif corona. Walau divonis positif corona, Detri tidak merasakan gejalanya. Sampai satu sisi juga saya sempat kayak berpikir, oh iya kok saya aman-aman aja kenapa bisa kena. Terus yang aslinya ibu juga sempat tanya sama saya, iya mas, saya kan aman-aman aja kenapa saya bisa kena. Terus supir juga sampai ngomong, lah saya juga aman-aman aja kenapa kok bisa kena. Jadi persoalannya, bila tanpa gejala, bagaimana caranya mendeteksi seseorang terinfeksi virus corona? Bisa jadi saya, Anda, dan siapapun di antara kita telah positif terinfeksi virus corona dan menjadi sumber penularan tanpa kita inginkan. Kementerian Kesehatan menggunakan metode polymerase chain reaction atau tes PCR yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Persoalannya, tes PCR butuh waktu lama dan mahal biayanya. Dampaknya, pemerintah batasi tes PCR bagi rakyat jelata. Salah satu penyebab mahalnya tes PCR adalah reagen yang harganya disebut mencapai 1 miliar rupiah. Belakangan, muncul teknologi tes. Kepastian positif atau negatif corona didapat dalam hitungan menit. Dari sisi harga, jauh lebih murah. Pembatasan tes corona di jalur resmi membuat rakyat mencari tes corona secara mandiri. Rakyat bergerak sendiri karena pemerintah lamban memberi solusi. Teknologi rapid test kit disebut dapat menentukan positif atau negatif corona dalam hitungan menit. Padahal bila tes corona dimudahkan, penderita dapat segera mendapat perawatan. Hasil ikut memastikan penderita tidak menjadi sumber penularan. Yang tidak kalah penting, tes dapat membantu pemerintah memetakan skala penyebaran agar tepat mengambil kebijakan. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. 19 Maret 2020 menjadi lembaran baru dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo akhirnya memberi instruksi untuk tes massal virus corona. Perhitungan pemerintah ada 600-700 ribu warga yang membutuhkan rapid test atau tes cepat secara massal. Karena itu, pemerintah akan memberikan 1 juta rapid test kit. Data perhitungan yang kita miliki, population at risk, artinya kelompok jumlah orang yang berisiko, adalah pada kisaran 600.000 sampai 700.000. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal. 2 hari setelah Presiden mengumumkan rencana menggelar tes massal virus corona, Hercules TNI Angkatan Udara berangkat menuju Bandara Pudong, Senin 23 Maret 2020. Hercules tersebut mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma.
Alat medis untuk barang bawaan pesawat terdiri dari 7 ton pakaian pelindung, 128 kg masker N95, 100 kg sarung tangan sekali pakai, 700 kg masker sekali pakai, 775 kg pelindung mata, dan yang paling ditunggu, 150.000 unit alat rapid test kit. Test kit itu akan disebar ke seluruh Indonesia sesuai pengelompokan faktor resiko. Oleh karena itu dengan 150.000 kit, maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan resiko, faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kloroquine. Rapid test yang lebih cepat dan murah dibandingkan tes PCR menjadi solusi untuk melakukan screening secara massal. Namun pelaksanaan rapid test diprioritaskan untuk wilayah yang paling rawan terinfeksi. Kemudian mengenai rapid test, memang sudah dilakukan sore hari ini dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang rawan. Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang mendatangkan rapid test kit corona. Di toko online, sejumlah rapid test kit sempat ditawarkan dengan harga 1,5 hingga 2,8 juta rupiah. Namun dikasih barang serta identitas penjualnya tak jelas. Namun setelah Presiden memerintahkan tes corona massal 19 Februari 2020, seluruh penawaran rapid test kit di lapak online itu hilang tak bersisa. Yang jelas, tanpa nomor izin edar, dipastikan alat kesehatan yang dijual berstatus ilegal. Jadi semua alat kesehatan harus mendapat izin, dan izinnya itu termasuk technical dokumen, termasuk keefektifan, termasuk keamanan dan sebagainya. Jadi memang begitu Kementerian Kesehatan memberikan nomor izin edar, sebenarnya boleh dipastikan alat tersebut adalah baik. Jadi memang tidak boleh sebenarnya alat kesehatan itu main masuk saja ke Indonesia tanpa mendapat izin dari pemerintah. Tim Realitas kemudian menyisir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Pasar ini merupakan sentra perdagangan alat kesehatan. Bila suatu barang sudah tersedia di pasaran, biasanya dapat kita temukan di sini. Ternyata rapid test kit virus corona belum tersedia. Hanya satu orang sales di Pasar Pramuka yang mengklaim telah siap menjual rapid test kit. Persoalannya, alat tersebut masih dalam proses perizinan dari Kementerian Kesehatan. Iya. Pak punya barangnya rapid test? Barang ada, cuma kita belum bisa keluarkan. Oh iya, Karena izinnya kita masih urus. Barangnya dari mana sih kalau rapid test itu? Dari Cina lah juga. Dari Cina ya? Kayak gimana sih Pak barangnya kalau rapid test itu? Ini ada contohnya nih, saya kasih lihat. Ini barangnya dia bentuk kaset, sama kayak tes kehamilan, kayak tes HIV. Jadi ya, diambil dari nadi, dari apa aja. Satu tetes saja dimasukkan ke lubang rapid testnya. Nah, ini kebetulan yang lagi prakteknya nih dokter juga, lagi diuji coba. Tapi ini posisi di mana Mas alatnya? Kalau alat ada di Jakarta. Saat pemerintah pusat masih berupaya mendatangkan rapid test kit corona, sejumlah pemain alat kesehatan telah siap membanjiri pasar dengan produk serupa. Namun, penjualan alat yang tengah banyak diburu ini masih terganjal izin edar yang kunjung diberi. Tulus menawarkan produk yang disebutnya alat tes corona dengan harga 1,5 juta rupiah per dus yang berisi 25 unit. Artinya, hanya dengan Rp60.000 dan beberapa menit saja, penggunanya sudah dapat mengetahui apakah positif atau negatif corona.
Namun nomor izin edar yang ditunggu-tunggu Tulus tampaknya tak akan didapat dalam waktu dekat. Dalam kondisi darurat, sebenarnya ada special scheme atau SAS, yaitu jalur khusus untuk mempercepat pengadaan alat kesehatan. Nah, dalam keadaan seperti ini sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah cukup baik. Mereka punyanya SAS, itu Special Access Scheme. Jadi beberapa data bisa dilakukan, beberapa dokumen bisa di-submit ke Kemenkes dan sudah dapat izin dalam waktu hitungan hari, mungkin 1x24 jam, 2x24 jam sudah keluar izinnya. Ya, memang kalau dalam keadaan darurat ini yang hanya diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan, setahu saya nanti hanya akan dokumen, direview secara dokumen, lalu sesudah itu akan diberikan mungkin beberapa susulan data yang diperlukan nanti belakangan. Dan memang nomor izin edar ini sebenarnya diperlukan juga hanya bukan sebagai tanda produk tersebut baik dan sudah bisa beredar di Indonesia, tapi juga karena di Indonesia sudah menerapkan yang namanya National Single Window, sehingga nanti di bea cukai apabila tidak ada nomornya akan tentu di stop proses importasinya. Satu-satunya pemain alat kesehatan yang pernah mengimpor rapid test kit adalah PT Kirana Lestari Jaya. Pada 2020, PT Kirana mendatangkan 2.000 unit test kit menggunakan jalur Special Access Scheme, yaitu izin cepat pada kondisi darurat. Namun seluruh test kit itu tidak diperdagangkan karena diborong Kementerian Kesehatan. Maka alat ini setelah kami mendapatkan arahan dari Kemkes, kami mendapatkan izin khusus seperti yang Mas bilang tadi. Kita sudah masukkan 2.000 kit dan itu semuanya untuk kebutuhan Kemkes. Produk yang diimpor PT Kirana menggunakan merek dagang Vivia Dag yang diproduksi VivaCheck, sebuah perusahaan di Delaware, Amerika Serikat dengan pabrik Hangzhou, China. Menyadari potensi pasar yang tinggi, PT Kirana berupaya mengimpor lagi rapid test kit corona dalam jumlah lebih besar. Rencananya, produk itu akan dijual ke rumah sakit dan klinik dengan harga Rp200.000 per unit plus PPN. Dijual bebas artinya Kemkes tidak bisa untuk retail karena ini tidak mungkin didapatkan di apotek-apotek. Kapan? Cepatlah, akhir mungkin minggu-minggu depan barang-barang itu akan masuk dari supplier kami dari Cina. Harap diketahui bahwa kebutuhan rapid ini di dunia ini sangat masif. Jadi di negara-negara lain juga sudah minta untuk agar disuplai oleh supplier kami. Kami sudah mensecure sejumlah kuantitas untuk Indonesia. Rapid test kit corona belakangan jadi primadona. Video mengenai rapid test kit corona pun beredar di media sosial tanah air. Rapid test merupakan alat in vitro diagnostik, alat kesehatan kategori C. Dalam kondisi normal, alkes kategori C butuh waktu sekitar 60 hari untuk mendapat nomor izin edar agar alkes dapat dijual secara legal. Tim Realitas mendapat daftar 10 produk rapid test kit corona yang siap beredar di Indonesia, yaitu GenBody Korea, Acrobiotech Amerika, Biomedomic Amerika, VivaCheck Biotech Hangzhou China, AssureTech Hangzhou China, Shenzhen BioEasy Biotechnology China, Dongguan Bosch Biotechnologies China, Labnovation Technologies, dan 2 produk buatan SD Biosensor Korea. Seluruh produk di atas telah memiliki distributor resmi di Indonesia dan siap mendatangkan barang sesuai pesanan. Rapid test corona sudah ada belum, Mas? Sudah ready belum? Ready kemungkinan di akhir minggu ini atau di awal bulan, Pak, kita ready-nya, Pak. Tapi barang masih di mana ini? Kenapa, Pak? Barangnya lagi di mana? Barang itu sudah berangkat dari China ke sini, Pak. Sudah berangkat, ya paling nanti proses-proses di bea cukai ya paling cepat dari kantor itu menjanjikan akhir bulan atau awal minggu pertama bulan April, Pak. Oh, gitu. Tiba ya? Baru bisa diambil ya? Gimana, Mas? Semua merek dari semua distributor berbarengan mengurus, Pak.
Nah dari Kemenkes sendiri terakhir minta kan tiap barang ada ISO-nya gitu. Nah itu yang lagi urus gitu Pak semuanya. Tim Realitas juga mendapat sebuah dokumen penawaran rapid test kit bertanggal 14 Maret 2020. Surat tersebut menawarkan rapid test kit corona kepada sebuah rumah sakit swasta di Bekasi dengan harga Rp3.750.000 per box yang berisi 25 unit test kit atau Rp150.000 untuk satu kali tes. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan akan menghalangi perdagangan rapid test kit. Surya Witular yang mengalami sulitnya akses tes corona berharap pemerintah mengizinkan perdagangan rapid test kit. Tapi menurut saya lebih baik apabila tes pack tersebut diizinkan untuk diedarkan secara terkendali melalui apotik atau jalur distribusi yang terkendali sehingga masyarakat bisa mendapat informasi lebih cepat, menghilangkan kekhawatiran dan menghilangkan stres di masyarakat. Meskipun dilarang, peredaran tes pack tetap akan terjadi melalui jalur yang ilegal, yang tidak terkendali dan dengan harga yang tidak masuk di akal. Dilakukannya tes massal secara menyeluruh adalah kunci untuk penanganan COVID-19. Sudah seharusnya pemerintah bergandengan tangan dengan pihak swasta agar beban pengadaan rapid test kit tidak hanya dipikul oleh pemerintah. Pihak swasta harus ambil bagian dalam pengadaan rapid test kit, namun tentunya dengan pengawasan secara ketat. Mendatangkan rapid test kit pun seharusnya dipercepat agar meredam ketakutan publik akan wabah corona di Indonesia. Hadirnya rapid test kit corona menjadi angin segar saat masyarakat gelisah menghadapi wabah. Rapid test menjadi solusi untuk menggelar tes massal, sehingga mereka yang positif corona dapat cepat terdeteksi. Jangan terkejut bila dengan rapid test jumlah positif corona melonjak lebih tinggi. Di sisi lain, deteksi dini membantu pemerintah memetakan penyebaran virus corona dengan lebih baik. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Metro TV, now to elevate.